Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan cek lagi updatean iOS 16 versi public beta 5 ya, kalau nggak salah terakhir. Ini sepertinya iOS 16 rilis kandidat, karena iOS 16 secara resminya sepertinya di bulan ini juga, tanggalnya saya lupa tanggal berapa, akan dirilis oleh Apple. Atau kita cek dulu ya updateannya di iOS 16 public beta 5 terakhir. Ini updatean yang terbaru ya di iPhone XR. Oke, kita langsung cek updateannya. Buka pengaturan umum, mengenai lah dulu. Ini XR ya, versi iOS 16.0. Oke, kita cek pembaruannya. Ini sudah ada. Ini dia tidak seperti updatean sebelumnya ya. Dia ini penjelasannya sudah banyak. Tuh udah iOS 16 seperti kurang lebih kayak begini penjelasannya tuh. iOS 16 bring a redesign lock screen with new ways to customize and widget for information. Maksudnya ini iOS 16 menghadirkan layar kunci yang didesain ulang dengan cara baru untuk menyesuaikan dan widget untuk informasi sekilas. Tautkan layar kunci Anda ke fokus dan gunakan filter fokus untuk menyaring konten yang mengganggu di aplikasi. Pembaruan besar pada pesan memungkinkan Anda mengedit atau membatalkan pengiriman pesan yang baru saja Anda kirim. Ini sudah ada di video-video saya sebelumnya, kayak cara edit pesan ya. Pencerahan visual memungkinkan Anda mengangkat subjek gambar dari latar belakang dan menyalin dan menempelkannya di aplikasi seperti catatan, surat, dan iOS 16 juga menyertakan pembaruan baru untuk peta, dompet atau wallet, kesehatan, berita, dan lainnya. Untuk informasi tentang konten ini silakan kunjungi situs website ya, ini http://supportapple.com. Ini kita update dulu ya. Ini kayaknya iOS rilis kandidat, iOS 16 rilis kandidat, karena iOS resminya belum launching. Di sini kita gunakan ini ya sini kita gunakan paket data karena nggak ada wifi. Oke.
Oke, setelah kita download, kita cek dulu updatean apa saja ya yang terbaru. Oh iya, sekedar ditahu aja, iOS 16 rilis kandidat ini sudah hampir sama dengan iOS yang akan dirilis tanggal 12 nanti. Di iOS 16 rilis kandidat ini sudah diperbaiki semua dalam hal misalnya layar kunci itu dikunci begini, terus kita buka ya, kita kunci dulu ya. Layar kunci ini didesain ulang untuk memberi Anda semua cara baru untuk mempersonalisasi layar kunci Anda dengan menampilkan foto favorit, menyesuaikan gaya font, menampilkan widget itu di sini ya. Ini tekan lama saja. Nah gitu, widget itu kayak gitu, dan banyak lagi beberapa Anda buat dan dengan mudah beralih di antara mereka. Galeri layar terkunci menawarkan saran yang dipersonalisasi bersama dengan koleksi Apple untuk layar terkunci Anda. Opsi misalnya nih, saya mau ganti huruf, sesuaikan font. Opsi font dan warna untuk menyesuaikan tampilan tanggal dan waktu layar kunci Anda. Widget terkunci menampilkan informasi sekilas seperti cuaca. Ini untuk pemberitahuan ya, kalau pemberitahuan itu seperti cuaca. Nanti di sini nih, nanti di mana ini kayak gitu pemberitahuannya nanti akan menampilkan di situ seperti cuaca, tingkat baterai, kalender mendatang. Ini seperti di sini nih, maksudnya itu widget di layar terkunci menampilkan informasi sekilas seperti cuaca. Sesuaikan. Di sini nih, itu seperti ini kan ada baterai, cuaca, jam, kalender, kebugaran, pengingat rumah, dan saham. Itu akan ditampilkan dan lebih baru dari sebelumnya. Terus gaya foto, mengubah filter warna, pewarna, dan gaya font di foto layar terkunci untuk saling melengkapi. Notifikasi muncul di bagian bawah layar terkunci. Seperti tadi ya, notifikasi seperti saya bilang tadi, itu notifikasi di bagian bawah sini nih. Notifikasi bagian layar terkunci Anda dan dapat ditampilkan dalam tampilan daftar dan diperluas, tampilan bertumpuk atau tampilan hitungan. Itu nanti di pengaturan itu bisa diatur. Terus fokus ini buka pengaturan. Ini fokus itu penonton layar terkunci menghubungkan layar kunci Anda ke fokus sehingga Anda dapat mengaktifkan fokus dengan beralih ke layar kunci yang sesuai. Filter fokus membunyikan konten yang mengganggu di aplikasi seperti kalender, email, pesan, Safari, aplikasi pihak ketiga. Penyiapan yang disederhanakan mempermudah mempercepat mulai fokus dengan saran layar kunci dan layar utama
yang dipersonalisasi menyertakan aplikasi dan widget yang relevan dengan fokus yang Anda siapkan. Terus tuh fokus ya. Lanjut ke pesan. Ini fokus. Oke. Terus kalau pesan itu pesan dapat edit pesan hingga 15 menit setelah mengirim. Kita misalnya kita kirim pesan, terus kita edit 15 menit setelah itu bisa kita edit, akan melihat catatan hasil edit, akan terlihat juga. Itu ada di video saya sebelumnya ya, edit pesan atau diurung atau dibatalkan, bisa juga langsung dihapus. Terus lanjut share play di pesan itu memungkinkan Anda menikmati aktivitas seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain game dan lainnya dengan teman sambil berkirim pesan. Itu ada di video juga saya sebutnya share play. Terus email pencarian yang ditingkatkan memberikan hasil yang lebih akurat dan lengkap serta memberikan saran segera setelah Anda mulai mengetik. Membatalkan pengiriman, mungkin Anda untuk membatalkan pengiriman pesan dalam waktu 10 detik setelah menekan kirim. Nah, itu bisa dibatalkan pengiriman email setelah 10 detik. Pengiriman terjadwal untuk mengirim email pada hari dan waktu tertentu. Permukaan tindak lanjut mengirim email yang belum dibalas ke bagian atas kotak masuk sehingga Anda dapat menindaklanjuti dengan cepat. Ini rilis Kaynet sudah banyak sekali memang perubahan ya. Terus Safari dan kata sandi. Grup tab bersama mungkin Anda berbagai satu set tab dengan orang lain dan melihat pembaruan grup tab secara instan saat Anda bekerja bersama. Halaman grup tab dapat disesuaikan dengan gambar latar belakang dan favorit berbeda untuk setiap grup tab. Ini sudah ada juga ya, karena iOS 16 ini saya gunakan dari beta 1 sampai sampai rilis kandidat. Ini saya sudah pernah juga ulas. Memungkinkan Anda untuk menyematkan situs web yang sering kunjungi setiap grup tab. Terjemahan halaman web Safari menambahkan terjemahan untuk halaman web dalam bahasa Turki, Thailand, Vietnam, Polandia, Indonesia, dan Belanda. Itu di Indonesia sudah support ya bahasa yang dipakai. Kunci sandi menawarkan dukungan untuk metode masuk yang lebih mudah dan aman untuk mengganti kata sandi. Teks langsung atau live text. Live text itu ada di kamera. Di mana catatan live. Karena tadi baru di download ya. Ini di sini sudah selesai ya, live text. Ambil foto dan video, pindai teks. Nah, di situ live text itu. Itu kan ada tumpukan teks sektoral untuk itu. Live text itu dukungan video teks langsung memungkinkan Anda berinteraksi dengan teks dalam bingkai video yang dijeda, sehingga Anda dapat menyalin, menerjemahkan, mencari, membagikan, dan lainnya. Ini hanya support di iPhone XS, XS Max, XR, atau yang lebih baru. Tindakan cepat memungkinkan Anda mengambil tindakan pada data yang terdeteksi di foto dan video dengan satu ketukan, sehingga Anda dapat melacak penerbangan atau pengiriman, menerjemahkan bahasa asing, mengkonversi mata uang, dan lainnya. Itu ada juga di video saya sebelumnya ya. Ini support untuk iPhone XS, XS Max, XR, dan atau yang lebih baru. Siri
Siri itu penyiapan pintasan mudah mungkin untuk menjalankan pintasan dengan Siri segera setelah Anda mengunduh aplikasi tanpa penyiapan di muka. Ini support untuk iPhone XS, XS Max, iPhone XR dan yang lebih baru. Pengaturan baru memungkinkan Anda mengirim pesan tanpa Siri meminta Anda untuk menginformasi sebelum dan mengirim. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Nah, itu untuk Siri. Opsi tutup panggilan untuk mengakhiri panggilan telepon dan FaceTime dengan Siri dengan mengatakan "Hai Siri, tutup telepon". Nah, itu bisa juga. Ini saya contohkan di foto, kayaknya saya sudah upload juga di videonya. Kalau kita mau foto, jadi nanti Sirinya aja yang diperintahkan. Ini support untuk XS Max, XR atau yang lebih baru. Dikte. Pengalaman dikte mendukung penggunaan suara dan keyboard Anda secara bersamaan untuk memasukkan dan mengedit teks. Tanda baca otomatis menyisipkan koma, titik, dan tanda tanya saat Anda mendiktekan. Pada saat Anda mengetik pesan WhatsApp, message atau pesan, itu sudah, kalau kita aktifkan pengaturan koreksi otomatis, dia akan langsung muncul apa tanda tanya kah, titik atau apa gitu. Ini support untuk XS Max, XR dan versi XS Max, XS, XR atau iPhone yang lebih baru. Dukungan emoji memungkinkan Anda memasukkan emoji menggunakan suara Anda. Itu sebenarnya saya mau bikin video sendiri, tapi nanti di ini ya, karena sepertinya singkat. Kalau itu saya sudah pernah coba otak-atik, cuma belum sempat saya upload videonya. Peta ya, atau maps. Rute multi stop mendukung penambahan hingga 15 pemberhentian di sepanjang rute mengemudi Anda di Maps. Kartu transit di Maps mungkin Anda melihat saldo rendah, mengisi ulang kartu saat Anda mau menambahkan kartu transit ke dompet atau wallet, semuanya tanpa meninggalkan Maps. Tarif transit menunjukkan beberapa biaya perjalanan Anda di ini masih support di Amerika nih, di San Francisco Bay Area, London, New York, dan San Diego. Saya belum pernah ke sana sih. Apple Pay dan dompet. Nah, ini juga masih support di Amerika nih. Pelacakan pesanan Apple Pay memungkinkan Anda menerima tanda terima terperinci informasi pelacakan pesanan di wallet untuk pembelian Apple Pay dengan pedagang yang berpartisipasi. Kartu ID di wallet memungkinkan Anda berbagi informasi terverifikasi dengan aplikasi yang memerlukan verifikasi identitas. Nah, ini bisa di iPhone 8 atau yang lebih baru. Saya tidak pernah punya itu sih, belum pernah menggunakannya, jadi baik buruknya saya belum tahu ya. Maklum kita tinggalnya di Sulawesi, jadi agak-agak yang begitu masih jarang digunakan gitu. Aplikasi Home atau rumah. Aplikasi rumah yang didesain ulang memudahkan untuk menavigasi atau mencari, mengatur, melihat, dan mengontrol aksesoris di rumah pintar Anda. Ini seperti apa ya, Apple Watch atau yang super Apple, itu aplikasi yang support Apple itu bisa dikontrol lewat situ ya. Tab beranda sekarang mengintegrasikan semua aksesoris ruangan dan pemandangan Anda dalam satu tab untuk menampilkan seluruh rumah. Memungkinkan Anda melihat seluruh rumah secara sekilas. Nah, ini mau pas kayak seperti CCTV juga ya. Tampilan kamera baru menampilkan hingga 4 kamera depan dan tengah di tab beranda. Pilihkan untuk melihat tampilan kamera tambahan di rumah Anda. Kesehatan.
Fitur obat membantu Anda melacak dan mengelola obat, vitamin, dan suplemen Anda dengan membuat daftar jadwal dan pengingat khusus, lalu melihat pencatatan dari waktu ke waktu. Tambahkan obat menggunakan kamera iPhone Anda, iPhone XS, iPhone XR, atau yang lebih baru. Peringatan interaksi memberitahu jika Anda ada interaksi kritis saat Anda menambahkan obat baru. Oh, sudah canggih ya, sudah sampai bisa membaca interaksi obat. Pemberitahuan penyimpangan siklus memberitahu Anda jika siklus menstruasi yang dicatat menunjukkan pola menstruasi yang jarang, yang tidak teratur, periode yang lama, atau bercak yang terus-menerus. Undangan untuk berbagi kesehatan mungkin orang-orang terkasih berbagi data kesehatan mereka dengan Anda. Mudah dan aman. Pengingat berbagi kesehatan memberi Anda transparansi dan kontrol atas data kesehatan yang Anda bagikan dengan orang yang Anda cintai. Terus berita. Olahraga saya memungkinkan Anda untuk mudah mengikuti tim dan liga favorit Anda dan menonton sorotan langsung di aplikasi berita. Favorit memberi Anda akses mudah ke saluran dan topik yang paling sering Anda baca di tempat yang konsisten di dekat bagian atas hari ini. Beranda baru menghadirkan umpan topik yang memperbarui secara visual dan lebih mudah dinavigasi atau dicari untuk berita lokal, tim, dan tim olahraga yang banyak lagi. Keluarga berbagi, penyiapan akun anak, memudahkan pembuatan akun untuk anak dengan kontrol orang tua yang tepat, termasuk batasan media yang sesuai dengan usia. Ini sudah bisa semua diatur di pengaturan keluarga berbagi. Pengaturan perangkat untuk anak memungkinkan Anda untuk menggunakan mulai cepat dengan mudah dan mengatur perangkat iOS atau iPad OS baru untuk anak Anda dengan kontrol orang tua yang Anda pilih di tempat. Permintaan durasi layar dipesan membuatnya lebih mudah untuk menyetujui atau menolak permintaan dari anak Anda. Ini untuk keluarga berbagi ya. Sudah lebih aman untuk anak-anak. Daftar periksa keluarga memberi Anda tips dan saran seperti memperbarui pengaturan kontrol orang tua, mengaktifkan berbagi lokasi, atau hanya mengingatkan Anda untuk berbagi langganan iCloud dengan semua orang. Pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan adalah bagian baru di pengaturan untuk membantu orang-orang dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga atau pasangan intim dengan cepat mengatur ulang akses yang mereka berikan kepada orang lain. Ini iOS 16 ini banyak sekali pembaruan sampai mengatur seperti kayak gini-gini ya. Reset darurat mungkin Anda dengan cepat mengambil tindakan untuk menyetel ulang akses di semua orang dan aplikasi, termasuk menonaktifkan berbagai lokasi melalui cari milik saya, menyetel ulang izin privasi untuk aplikasi, dan banyak lagi. Aksesibilitas. Deteksi pintu di kaca pembesar menemukan lokasi pintu, membaca tanda dan simbol sekitarnya, memberi Anda petunjuk tentang cara membuka pintu. Ini berlaku untuk iPhone 12 Pro dan iPhone 13 Pro. Kalau yang XR, XS Max atau yang ke bawah itu udah nggak support ya. Deteksi pintu di kaca pembesar ini. Pencerminan Apple Watch memberikan kontrol penuh terhadap Apple Watch dari iPhone dan mendukung penggunaan kontrol pengalihan, kontrol suara, atau fitur bantu lainnya di iPhone untuk memaksimalkan Apple Watch Anda. Ini juga karena saya belum pernah ini ya, karena saya nggak punya Apple Watch. Teks otomatis, ini masih beta. Secara otomatis mengkonversi audio menjadi teks untuk pengguna tunarungu atau gangguan pendengaran agar lebih mudah mengikuti panggilan dan konten media. Ini support untuk iPhone 11 atau yang lebih baru. Body controller membantu pengguna dengan disabilitas kognitif mendapatkan dukungan dari pengasuh atau teman saat bermain game dengan menggabungkan input dari beberapa pengontrol game menjadi satu.
voice over kini tersedia dalam lebih dari 20 bahasa dan lokal baru, termasuk India, Bulgaria, Ukraina, Vietnam. Ejaan kontrol suara memberi Anda opsi untuk mendikte nama, alamat, atau ejaan khusus lainnya huruf demi huruf. iOS 16 rilis kandidat ini mencakup fitur peningkatan lainnya juga. Ada yang lainnya juga di ini selain yang sudah tadi saya sampaikan. Ada juga nih aplikasi kebugaran, memungkinkan Anda melacak dan memenuhi sasaran kebugaran Anda bahkan jika Anda belum memiliki Apple Watch, menggunakan sensor gerak iPhone untuk memberi Anda perkiraan kalori Anda untuk berkontribusi pada sasaran bergerak harian Anda. Ini untuk kebugaran ya. Ini aplikasi kebugaran saya mana sih? Oh ini. Dukungan AirPods Pro generasi kedua ini. Ini juga saya nggak punya nih AirPods Pro. Audio spasial yang dipersonalisasi menggunakan kamera True Depth di iPhone untuk membuat profil pribadi untuk audio spasial yang memberikan pengalaman mendengarkan lebih tepat dan mendalam di AirPods generasi ketiga, AirPods Pro generasi pertama dan kedua, dan AirPods Max itu yang mahal. Hand off di FaceTime, mungkin Anda memindahkan panggilan FaceTime dengan mulus dari iPhone ke iPad atau Mac atau sebaliknya. Pembaruan emoji mencakup lebih banyak pose, stiker, gaya rambut, hiasan kepala, hidung, dan warna bibir. Ini untuk emoji ya. Catatan cepat menambahkan dukungan untuk membuat catatan di aplikasi apapun di iPhone Anda dan menambahkan tautan untuk membuat konteks dan menemukan konten dengan mudah. Kamera terjemahan memungkinkan Anda menerjemahkan teks di sekitar Anda menggunakan kamera aplikasi terjemahan. Ini untuk live text tadi. Keburaman latar depan untuk foto potret di kamera memburamkan objek latar depan untuk efek kedalaman bidang yang tampak lebih realistis. Ini berlaku di iPhone 13, 13 Pro, 13 dan 13 Pro Max. 12 nggak ada ya, berarti saya nggak bisa. Daftar yang disematkan di pengingat membantu Anda dengan cepat menavigasi ke daftar favorit Anda. Pencarian layar beranda memungkinkan spotlight diakses langsung dari bagian bawah layar beranda sehingga memudahkan untuk membuka aplikasi, menemukan kontak, dan mendapatkan informasi dari web. Kirim pesan secara otomatis di CarPlay untuk melewati langkah konfirmasi saat mengirim pesan. Nah, ini CarPlay ini mau apa? Setahu saya hanya mobil-mobil yang support itu, yang support CarPlay. Respon keamanan cepat mendapatkan peningkatan keamanan penting untuk perangkat Anda lebih cepat karena dapat diterapkan secara otomatis di antara pembaruan perangkat dan perangkat lunak standar. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia untuk semua wilayah atau pada semua model iPhone. Ya, ini sebenarnya kenapa updatean tiap model iPhone itu berbeda-beda ukurannya ya, karena itu tidak semua yang dirilis itu, misalnya nih saya menggunakan iPhone XR, berbeda dengan ukuran update iOS di iPhone XS Max atau iPhone 12 Pro Max. Itu karena itu hanya tidak semua support untuk semua tipe iPhone. Memang di iPhone memang di iOS 16 ini signifikan sekali ya perubahan dirilis. Memang di iOS dirilis kandidat ini signifikan sekali perubahannya. Nanti akan saya tulis secara garis besarnya di deskripsi ya, karena tidak bisa mencakup semua kalau saya jelaskan semua satu persatu perubahan-perubahan itu. Hanya saya tulis saja garis-garis besarnya.
perubahan-perubahan apa saja. Oke, gitu saja iOS 16 rilis kandidat yang saya install di iPhone XR saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video rilis kandidat untuk iPhone XS Max. Oke. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.